Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhtar Atmastika dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Semarang dengan NIM 3 digit terakhir 019 angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin-mesin listrik, yaitu sistem latching. Rangkaian latching adalah rangkaian elektronik yang berfungsi untuk menyimpan dan mempertahankan suatu kondisi jika tertentu pada outputnya. Rangkaian ini memungkinkan output tetap stabil meskipun input sudah berubah, sehingga status saya terkunci sampai ada sinyal kontrol yang berubah. Contohnya yaitu misalnya kita menekan tombol start pada motor akan menyala, tapi kalau tombol lepas motor tetap menyala. Nah, itu adalah karena prinsip kerjanya latching. Prinsip kerja latching sangat sederhana, sangat berguna. Rangkaian latching menggunakan umpan balik kepada gerbang logika, misalnya NOR atau NAND. Sinyal set akan mengunci pada logika 1 dan reset mengunci pada logika 2, 0. Kalau tidak ada sinyal output, tetap mempertahankan kondisi terakhir. Contoh nyatanya pada lift, saat kita menekan tombol 3, tombol itu tetap akan menyala walaupun dari kita sudah dilepas. Lift akan tetap menjalankan perintah kenaikan level lantai 3 sampai selesai. Itu juga konsep latching. Cara kerja latching yaitu prinsip umpan balik, feedback antar gerbang logika seperti NOR atau NAND. Sinyal set mengunci pada logika 1, sinyal reset mengunci pada logika 0, dan tanpa sinyal set atau reset, output mempertahankan keadaan terakhirnya. Aplikasi latching yaitu penyimpanan data sementara dalam memori dan register digunakan dalam rangkaian DOL. Seperti ini contohnya. Bisa lihat. Nah, ini saat kita tekan ini akan menyimpan dan tetap menyambung, ini terlepas tetap menyambung. Kemudian selanjutnya, dengan starter atau direct online starter adalah metode paling sederhana menyalakan motor induksi 3 fasa. Caranya, motor langsung dihubungkan ke sumber tegangan penuh tanpa alat pengatur tegangan tambahan. Komponen utama pada dual starter adalah MCB kontaktor, overload relay, dan tombol start atau stop. Saat tombol start ditekan, arus mengalir ke kumparan kontaktor. Kontak utama tertutup, motor mendapat tegangan penuh, motor langsung berputar. Kenapa motor tetap hidup walaupun tombol start dilepas? Karena ada kontak bantu pada kontaktor yang membuat motor latching dalam kondisi on. Tapi kalau tombolnya di stop ditekan, overload relay bekerja karena beban berlebih, arus ke kontaktor terputus, motor langsung mati. Tool ini dipakai untuk motor kecil hingga menengah. Kalau motor terlalu besar, arus startingnya bisa sangat tinggi, sehingga metode lain misalnya start delta starter. Cara kerja rangkaiannya yaitu saat MCB dinyalakan, rangkaian sudah digunakan jika emergency switch dan tombol stop dalam kondisi normal atau tertutup, maka arus bisa mengalir ke tombol start. Saat tombol start ditekan, arus akan mengalir ke koil konektor A1, A2, kontak utama tertutup, motor mendapat tegangan penuh dan mulai berputar. Kontak bantu dari kontaktor juga tertutup, sehingga motor tetap hidup meskipun tombol start dilepas. Jika tombol stop ditekan atau OLR, overload relay, bekerja karena beban yang berlebih, maka arus harus mengarah ke komparan akan terputus, kontak utama terbuka, motor berhenti. Ini adalah fungsi serta cara kerja saklar, MCB, dan lain-lain. Ini adalah komponen-komponen proteksi dan kontrol. Yang pertama saklar untuk fungsinya menyambung atau memutus aliran listrik secara manual. Cara kerja ditekan, kontak terhubung, dilepas, kontak terbuka. Jenis saklar tunggal, ganda. Jenis-jenisnya saklar itu ada saklar tunggal, ganda, push button, start stop, selector switch. Komponennya ya dalamnya adalah kontak logam, ada tuas, isolator. MCB, miniatur circuit breaker, yaitu fungsi melindungi instalasi dari arus lebih dan hubung singkat. Cara kerjanya bimetal untuk beban lebih, elektromagnetik untuk short circuit. Jenis-jenisnya ada tipe B, tipe C, dan tipe D. Tipe B untuk rumah, tipe C untuk industri ringan, tipe D untuk motor besar. Komponen yang di dalamnya adalah ada kontaknya, ada bimetal, elektromagnetik, dan tuas.
Terus selanjutnya adalah kontaktor. Kontaktor adalah ini fungsi saklar elektromatik untuk mengendalikan arus besar dan arus kecil. Kerjanya koil dialir arus, terus besi tertarik, terus kontak utama tertutup, motornya hidup. Saat koil mati, tugas membuka kembali kontak. Jenisnya ada AC kontaktor dan DC kontaktor. Komponen di dalamnya yaitu ada koil inti besi, kontak utama, kontak bantu gas. Yang keempat ada relay. Relay adalah memiliki fungsi yang mirip kontaktor tapi untuk arus kecil. Cara kerjanya yaitu koil diberi arus, kontak berpindah. Jenisnya adalah elektromagnetik dan solid state. Komponen dalamnya adalah koil inti besi, kontak NO dan NC, dan bekas. Ini juga ada relay overloader, yaitu untuk fungsinya melindungi motor dari beban lebih berkepanjangan yang dapat merusak militan cara panas, bukan untuk hubungan singkat. Cara kerjanya bimetal melengkung, terus memutus kontak bantu, terus motor mati. Jenisnya ada thermal dan elektronik. Komponen di dalamnya yaitu elemen ada bimetal, kontak bantu dari set. Yang kedua terus MCB, melindungi instalasi dari arus lebih dan hubung singkat, serta menjadi pemutus utama sirkuit kecil, namun proteksi motor tetap perlu diperhatikan dengan override relay. Terus ada timer untuk menambahkan fungsi waktu dalam rangkaian kontrol, misalnya penundaan start, urutan operasi, interval, atau klik on off. Yang selanjutnya kontrol motor listrik. Ini yaitu konsepnya menghidupkan dan mematikan start stop, mengatur kecepatan variabel speed, mengubah arah putaran, menjaga torsi dan melindungi motor dari kerusakan. Penerapan sistem kontrol untuk mengatur kerja uang. Sistem kontrol adalah cara kerja suatu proses berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ada 5 komponen: kontrol motor, input, set point, proses, plan, sensor, controller, dan aktuator. Satu sederhana kipas angin di rumah. Input atau set pointnya adalah tombol kecepatan yang kita pilih. Prosesnya adalah kipas yang berputar. Sensor bisa berubah kecepatan aktual kipas. Controller adalah sistem yang di dalam kipas yang memastikan kecepatan sesuai tombol. Aktuator adalah motor yang menggerakkan bali-bali. Dalam industri, prinsip ini diterapkan pada motor listrik agar bekerja sesuai target produksi dengan efisiensi dan keamanan tinggi. Konsep ini mengatur menjaga suatu sistem agar bekerja sesuai dengan nilai yang diinginkan untuk set point. Komponen utama sistem kontrol yaitu ada input, set point, nilai acuan, proses atau plan, mesin atau beban yang dikendalikan, sensor, sampai dari sisi output aktual, controller membandingkan input dengan output lalu memberikan sinyal koreksi, aktuator penggerak menyesuaikan sistem. Komponen dasar motor listrik yaitu MCB atau circuit breaker yang tadi, proses arus lebih dan dihubungkan singkat beban kecil menengah. MCCB molded case circuit breaker, proteksi arus lebih dan hubung singkat beban menengah besar dan adjustable. ELCB earth like circuit breaker, proteksi kebocoran arus ke tanah, menjaga keselamatan manusia. RCCB residual current circuit breaker, proteksi arus bocor, lebih presisi, mendeteksi ketidakseimbangan fasa dan netral. Kontaktor saklar elektromagnetik untuk beban besar sering dipakai pada motor. Penerapan pada industri, motor listrik tidak hanya ada di ruang kelas, tapi adanya juga di berbagai kondisi. Industri manufaktur, konveyor, mesin CNC, robot lengan. Industri otomotif tuh seperti jalur perakitan, robot industri, mesin pres. Industri makanan itu mixer, mesin pengemas, mesin botol. Industri energi, pompa air, blower, generator, otomasi yaitu gedung, lift, eskalator, sistem heavy AC. Poin-poin kontrol motor listrik yaitu start stop untuk menghidupkan dan mematikan motor secara manual atau otomatis, terus menggunakan tombol percepatan kontaktor atau sistem otomasi PLC dan sensor.
Atur kecepatan speed control, mengatur cepat lambatnya putaran motor, dilakukan dengan inverter. Atur arah putaran yaitu forward reverse, mengubah arah putaran motor secara berlawanan jarum jam menggunakan rangkaian kontaktor ganda dengan interlock. Kontrol torsi kontrol, menjaga gaya putar motor sesuai kebutuhan brand, banyak digunakan di industri yang membutuhkan kekuatan konstan, misalnya mesin pres. Kontrol proteksi, melindungi motor dari kerusakan komponen MCB, MCCB, arus lebih dan short, RCCB dan ILCB, keputusan arus. Overload relay, beban berlebih. Kontrol waktu timing itu buat kontrol mengatur urutan kerja motor dalam sistem menggunakan relay time on delay of delay. Contoh motor start delta, starter, conveyor bertahan. Otomatis itu berdasarkan sensor atau program dikendalikan oleh PLC, microcontroller atau SCADA. Digunakan di industri modern untuk efisiensi dan akurasi tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang motor starter dan motor start delta. Ya, di sini saya akan simulasikan CAD-SIMO. Pertama-tama kita menggunakan yang power semua. Di balik. Nah, saya itu menggunakan MCB. Menggunakan kontaktor. Taruh sini. Yang kedua itu menggunakan ya, menggunakan fuse juga. Terus dari ini dia switch, automatic switch atau sini, yaitu menggunakan motor yang reverse motor yang tidak masuk. Tujuannya ya, itu kita sampingin semua. Sini ini kita sambung semua, CV ke kontaktor sambungin juga. Ini ke fuse, ini fuse tuh difungsikan biar aman ya, misalnya ada tegangan lebih yang rusak tuh yang ininya. Coba cek fungsi. Setelah itu
kita cari MCB tapi yang satu doang, terus kita menggunakan push button yang NC normally close. Terus ininya menggunakan NC juga. NO. Terus ini menggunakan yang NC. Geser. Jadi geser. Terus itu bukan tor koil kita buka koil. Indikator, kita ambil indikator. Switch yang biasa. Ini dikasih ground. Kasih legend di kasih ground di sini. Nah setelah itu kasih kita sambil semua. Nah ini
Nah, saya udah coba tes. Ya, di sini saya akan mencoba latihan pro starter menggunakan ledging. Pertama, menggunakan power yang ini, terus kamu kontaktor, terus habis itu MCP, itu menggunakan fuse, motor, terus fuse-nya tadi kita sambungin. Sambungin. Sambungin semua. Kasih ground. Cek. Terus yang ini menggunakan MCP 1, terus gunakan button yang NC, terus button yang on, terus yang NC, kita kasih coil dan sini dengan netral. Kita sambungin. Netral.
Di sini kasih nama MCP ya juga emergency ini PP on push button on ini push button off ini sudah, ini juga dikasih tor. Nah, ini kasih netral. Terus ini kita cek. Nah itu. Nah itu. Ini kita kasih KN. Tor. EMC kita push button on, terus ini juga PP off, KM udah, kita kasih ini, kita tulis MCB. Ini salah. Oh ini ya nggak nyambung. Sudah berhasil, kita hitupin, ini juga hitupin. Nah di sini itu semua. Nah ini juga emergency. Nah di sini kita akan menggunakan rangkaian latching, tambah rangkaian latchingnya. Di sini kita kasih ke ini ke PP on, terus kita kasih
udah jadi jika kalau ini hidup dengan ini mengunci. Nah, jika ini ada beban berlebih, ada emergency, saya dipencet atau enggak ini kita pengalaman ini udah terputus, ini emergency terputus. Coba kita ulang lagi, itu tekan, nah ini pada kesambung semua sampai sini kesambung semua nyala. Nah, jika ada emergency ini kalian nikmati dapat kita emergency klik sama dengan kalau teorinya ada beban berlebih dari sini, otomatis kalau fuse-nya terpotong ini akan online. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.